Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Ihsan, NPM 18458. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terkait rangkuman 3 buku. Yang pertama, Sunarjati Hartono, Kapital Selektif Perbandingan Hukum. Yang kedua, Dr. Haji Salim HS SHMS, Erli Septiana Nurbani SHLLM, Perbandingan Hukum Perdata. Yang ketiga, R. Suroso, Perbandingan Hukum Perdata. Pengertian perbandingan hukum perdata. Yang pertama, menurut Dr. Sunarjati Hartono SH, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Yang kedua, menurut Dr. Haji Salim HS SHMS, Erli Septiana Nurbani SHLLM, perbandingan hukum perdata atau comparative civil law merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di suatu negara atau antara sistem hukum perdata antar negara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dari R. Suroso, perbandingan hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Kemudian, kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Menurut Dr. Sunarjati Hartono SH, dengan membanding-bandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu. Menurut Dr. Haji Salim HS SHMMS Erli Septiana Nurbani, ada dua. Yang pertama, teoritis, yang kedua, praktis. Manfaat teoritis merupakan kegunaan, faedah atau keuntungan yang berkaitan atau berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya teori hukum perdata. Teori dikonsepkan sebagai satu, pendapat yang akan dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Dua, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian. Dan tiga, pendapat atau cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Manfaat teoritis mempelajari perbandingan hukum perdata yaitu A. Penting dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri. B. Penting dalam kerangka proses pembelajaran dan mata kuliah perbandingan hukum perdata, karena selama ini proses dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saja, seperti perbandingan antara hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum adat. Dan yang C, penting dalam rangka menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Kemudian praktis. Manfaat praktis merupakan kegunaan, faedah, atau keuntungan yang berkaitan praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan secara nyata teori-teori yang ada. Manfaat itu meliputi A. Penting dalam kerangka penyusunan rancangan kitab undang-undang hukum perdata nasional, karena selama ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1848. KUH Perdata sudah tidak aktual lagi. Dengan adanya perbandingan ini dapat dijadikan bahan rujukan di dalam penyusunan rancangan KUH Perdata Nasional. Yang ketiga, menurut R. Suroso SH, perbandingan hukum penting dipelajari karena perbandingan hukum berperan sekali di bidang hukum secara ilmiah maupun praktis bagi hukum masa kini maupun di masa yang akan datang. Kegunaan atau tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan pada sistem hukum yang diperbandingkan. Kemudian, apakah perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode? Dr. Sunarjati Hartono, berdasarkan buku Sunarjati Hartono, perbandingan hukum itu memang terutama sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis. Tetapi sebagaimana juga lainnya metode penelitian, perbandingan hukum ini harus dilakukan dengan cara-cara dan landasan-landasan pemikiran tertentu, sehingga memang akhirnya timbul suatu disiplin hukum yang mandiri. Menurut berdasarkan buku Dr. Haji Salim HS SHMS Erli Septiana Nurbani, perbandingan hukum perdata merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau
antara sistem hukum perdata antara satu negara dengan negara yang lain. Metode sendiri merupakan suatu cara yaitu merupakan jalan, aturan, sistem untuk melakukan sesuatu. Kemudian menurut R. Suroso S.H., perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Selanjutnya, apakah ruang lingkup perbandingan hukum perdata? Berdasarkan buku dari Dr. Sunarjati Hartono S.H., perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Kemudian ruang lingkup lainnya ada 5. Yang pertama, sistem hukum, lembaga hukum, latar belakang, perkembangan, istilah-istilah. Selanjutnya, berdasarkan dari buku Dr. Haji Salim HSSH MMS, perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara yaitu difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Ini disebabkan karena sistem hukum perdata yang berlaku di negara tersebut beraneka ragam. Kemudian, berdasarkan buku R. Suroso, ruang lingkup yang dibahas oleh perbandingan hukum perdata adalah perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris Anglo-Saxon. Perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain, atau di dalam suatu negara, misalnya antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman, atau lembaga perkawinan adat Bali dengan Minang.